Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuyun Yuningsih, jurusan Teknik Informatika dari Universitas Pancasakti Bekasi. Saya akan menjelaskan tentang teknik komunikasi digital atau teknik komunikasi data digital. Salah satu tujuan komunikasi data adalah untuk mengirimkan data secara utuh dari sumber data hingga sampai ke penerima atau tujuan pengiriman. Data utuh diterima berarti bahwa data tersebut lengkap, tidak korup, atau hilang pada saat pengiriman. Untuk menjaga dan meyakinkan bahwa data yang sedang dikirim akan tiba dengan selamat dan utuh ke tangan penerima, itulah dilakukan pendeteksian kesalahan dan melakukan pembetulan kembali data jika ternyata ada yang salah. Dalam teknik komunikasi data digital, data ditransfer melalui sistem batch komunikasi tunggal pada transmisi data secara serial di mana setiap elemen pensinyalan dalam teknik komunikasi data digital dapat berupa kurang dari 1 bit. Misalnya, dengan pengkodean Manchester, 1 bit NR, ZL, dan FSK adalah contoh-contoh analog dan digital atau lebih dari 1 bit QPSK sebagai contohnya. Dalam bahasan ini, kita menganggap 1 bit per elemen pensinyalan kecuali jika keadaan sebaliknya. Dalam komunikasi data digital, dikenal istilah sinkronisasi, di mana sinkronisasi adalah salah satu tugas utama dari komunikasi data. Suatu transmitter mengirim message 1 bit pada suatu waktu melalui suatu medium ke receiver. Receiver harus mengenal awal dan akhir dari blok-blok bit dan juga harus mengetahui durasi dari tiap bit sehingga dapat mensamplean tersebut dengan timing yang tepat untuk membaca tiap bit. Misalkan pengirim atau sender mentransmisi sejumlah bit-bit data. Pengirim mempunyai satu clock yang mempengaruhi timing dari transmisi bit-bit. Sebagai contoh, jika data ditransmisi dengan 10.000 bits per second, kemudian 1 bit akan ditransmisi tiap 1 per 10.000 sama dengan 0,1 milisecond sebagai yang diukur oleh clock pengirim. Maka receiver akan menentukan waktu yang cocok untuk sampel-sampelnya pada interval dari 1 bit time. Pada contoh ini, pensamplingan akan terjadi sekali setiap 0,1 milisecond. Jika waktu pensamplingan berdasarkan pada clocknya sendiri, maka akan timbul masalah clock transmitter dan receiver tidak disamakan dengan tepat. Jika ada perbedaan 1%, clock receiver 1% lebih cepat atau lebih lambat daripada clock transmitter, maka pensamplingan pertama 0,001 milisecond meleset dari tengah bit. Tengah bit adalah 0,05 milisecond dari awal dan akhir bit. Setelah sampel-sampel mencapai 50 atau lebih, receiver akan error karena pensamplingan dalam bit time yang salah. 50 kali 0,001 sama dengan 0,05 milisecond untuk perbedaan timing yang kecil. Error akan terjadi kemudian. Tetapi kemudian receiver akan keluar dari step transmitter jika transmitter mengirim aliran bit yang panjang dan jika tidak ada langkah-langkah yang mensinkronkan transmitter dan receiver. Jenis teknik transmisi data digital. 1. Sistem transmisi data sinkronus. Pada sistem transmisi ini, data ditransmisi per karakter pada suatu waktu, di mana tiap karakter adalah 5-8 bit. Sistem transmisi data asinkronus. Pada transmisi sinkronus, ada level lain dari sinkronisasi yang perlu
agar receiver dapat menentukan awal dan akhir dari suatu blok data. Untuk itu, tiap blok dimulai dengan suatu pola preamble bit dan diakhiri dengan pola postable bit. Perbandingan asinkron dan sinkron. Untuk blok-blok data yang cukup besar, transmisi sinkronisasi jauh lebih efisien daripada asinkron. Transmisi asinkron memerlukan overhead 20% atau lebih. Bila menggunakan transmisi sinkron, biasanya lebih dari 1000 bit yang mengandung 48 bit kontrol informasi termasuk flag. Maka untuk pesan 1000 bit, overheadnya adalah 48/1048 dikali 100% sama dengan 4,6%. Deteksi error dengan redundansi adalah data tambahan yang tidak ada hubungannya dengan isi informasi yang dikirimkan, berupa bit parity, berfungsi menunjukkan ada tidaknya kesalahan data. Throughput adalah perbandingan antara data yang berguna dengan data keseluruhan. Urutan pengerjaan sinkronisasi yaitu 1. Sinkronisasi bit, ditandai awal dan akhir untuk masing-masing bit. 2. Sinkronisasi karakter, ditandai awal dan akhir untuk masing-masing karakter atau satuan kecil lainnya dari data. Sinkronisasi blok, ditandai awal dan akhir dari satuan besar data dan untuk pesan yang besar dibagi-bagi menjadi beberapa blok. Kemudian baru dikirimkan. Pengurutan blok-blok yang telah dibagi tersebut adalah tugas dari timing. Sedangkan pengaturan level sinyal adalah tugas dari sintaks. Dan untuk melihat arti dari pesan adalah tugas dari semantik. Teknik mendeteksi error. Pendekatan untuk deteksi kesalahan. 1. Forward error control, di mana setiap karakter yang ditransmisikan atau frame berisi informasi tambahan redundant, sehingga bila penerima tidak hanya dapat mendeteksi di mana error terjadi, tetapi juga menjelaskan di mana aliran bit yang diterima error. 2. Feedback atau backward error control, di mana setiap karakter atau frame memiliki informasi yang cukup untuk memperbolehkan penerima mendeteksi bila ditemukan kesalahan tetapi tidak lokasinya. Sebuah transmisi kontrol digunakan untuk meminta pengiriman ulang, menyalin informasi yang dikirimkan. Feedback error control terbagi menjadi dua bagian. 1. Teknik yang digunakan untuk deteksi kesalahan. 2. Kontrol algoritma yang telah disediakan untuk mengontrol transmisi ulang. Metode deteksi kesalahan. Pertama, ECO. Metode sederhana dengan sistem interaktif. 2. Error otomatis atau parity check. Penambahan parity bit untuk akhir masing-masing kata dalam frame. Jenis parity check yaitu kelebihan penggunaan sistem komunikasi digital. Dapat diterapkan mode jamak atau multiplexing data pada teknik transmisi digital TDM, FDM, OFDM. Kecepatan transmisi data yang tinggi, memiliki kesesuaian dengan perkembangan teknologi komputer, memiliki fleksibilitas yang tinggi terhadap perangkat komunikasi yang lain dan dalam memenuhi kebutuhan publik. Efisiensi bandwidth transmisi. Kekurangan penggunaan sistem komunikasi digital. Adanya error pada proses digitalisasi. Tidak dapat diterima langsung oleh perangkat analog. Memerlukan interface atau perangkat tambahan agar dapat diterima oleh sistem visual dan audio manusia yang analog. Biaya infrastruktur awal yang tinggi.
Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.